warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 Perkembangan Teknologi. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan baca teks bacaan secara bersama-sama, siswa dapat memahami isi dari teks tersebut dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan dari teks yang telah dibaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat menemukan pokok-pokok informasi dengan tepat. Nah, sekarang kita masuki subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus, ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Dari sini kita dapat melihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Dari kelima paragraf tersebut dapat kita dapatkan informasi dari setiap paragrafnya mengenai bahan dasar pakaian ya. Di sini bahwa keluarga Udin memiliki banyak pakaian ya, jadi berbagai macam pakaian. Nah, untuk pakaian sendiri itu fungsinya adalah untuk melindungi tubuh dari panas atau dingin ya anak-anak. Nah, pakaian keluarga Udin itu terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, ternyata bahan dasar pakaian itu berasal dari alam. Untuk itu, karena jumlahnya terbatas, kita harus menjaga pakaian kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tulislah isi cerita dari setiap paragraf. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca, anak-anak dapat menuliskan kalimat-kalimat atau informasi penting yang terdapat di dalam setiap paragraf, kemudian tulis di sini ya. Selanjutnya, mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang
yang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Wah, sangat modern sekali ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambarnya ya, mulai dari bahan dasarnya, kemudian mulai dipintal dan ditenun sehingga diproduksi menjadi kain. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Wah, sudah sangat canggih ya sekarang anak-anak. Nah, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, di sini anak-anak dapat menuliskan setiap informasi yang anak-anak dapat dari setiap paragraf di sini ya. Nah, sekarang Ustadzah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut, jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat nih proses dalam membuat pakaian. Dari bunga kapas, dari tanaman ya, tanaman yang diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bunga kapas. Kemudian setelah itu dipanen, kemudian dipintal sehingga menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain ya, lembaran-lembaran kain, kemudian dibuat pola baju, dijahit sehingga menjadi baju yang sangat cantik sekali. Ternyata proses membuat baju itu sangat lumayan panjang ya anak-anak. Jadi anak-anak harus menghargai setiap apapun proses dalam membuat baju. Nah, makanya bajunya harus dijaga ya. Nah, amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam bukan? Nah, tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Contohnya, tadi ada petani kapas ya. Tugasnya yang dilakukan petani kapas adalah menanam kapas. Selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan sendiri, menuliskan di sini ya. Oke, baik. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambarnya ya. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, di situ adalah macam-macam atau fungsi dari kain adat itu sendiri ya anak-anak. Ternyata di Indonesia sangat kaya sekali akan kain adat ya. Anak-anak harus menghafalkan nih. Dicatat ya. Selanjutnya, jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada saat tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah
Seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana, selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Nah, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya. Anak-anak harus bisa membedakan kapan pakaian itu cocok dan sesuai memakai di saat yang tepat. Nah, sekarang amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Anak-anak bisa mencari informasi dari teks sebelum ini ya, ditulis di sini. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Pakaian sekolah apa? Kemudian pakaian anak-anak untuk tidur apa? Seperti itu bisa ditulis di sini ya. Selanjutnya, dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik permintal. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, berarti kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain ya anak-anak. Kita harus selalu bersyukur dan saling tolong-menolong. Sekarang kita masuki subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti.
Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi, anak-anak menyimak dengan baik ya. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin dicetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Jadi anak-anak dapat mengambil informasi penting dari setiap paragraf di sini ya. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Peringatan-peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Sebagian besar bumi terdiri atas air, oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Anak-anak bisa melihat di sini, ini adalah tanda kedalaman air. Kemudian di sini adalah dilarang mendorong. Ini dilarang terjun di dalam kolam dangkal. Kemudian dilarang berenang sendiri dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Anak-anak bisa menghafalkan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat.
Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, di sini anak-anak dapat mengelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ya. Alat komunikasi tradisional dan mana alat komunikasi modern. Sangat mudah sekali kan? Lengkapi kalimat berikut. Nah, di sini ada kalimat-kalimat rumpang yang harus anak-anak isi. Anak-anak tidak perlu mencari jawaban sendiri, tetapi anak-anak cukup memilih jawaban yang ada di bawah ini ya. Selanjutnya, hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak dapat menemukan kalimat utama dan dapat menuliskan ringkasan dari alat komunikasi tulisan ya. Selanjutnya, hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel atau surat elektronik kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Bacalah isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju, manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Anak-anak dapat menuliskan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi di sini ya. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih dan cepat.
Aplikasi menyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer, yang termasuk di dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya mengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, pasti anak-anak sudah sangat mengerti, familiar, dan tahu ya tentunya tentang aplikasi masa kini tentang penyampai pesan seperti WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Bacalah teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan mendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.